seorang Happy Salma mungkin seberapa pentingnya? Seberapa penting perhiasan tuh kayak refleksi dari suasana hati kita sih, sama juga ingin memperlihatkan kita ini pengen dinilai sebagai apa gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi perhiasan tuh buat saya adalah salah satu bagian dari ekspresi. Laki-laki juga kadang saya suka lihat juga laki-laki pakai perhiasan untuk kayak merasa jadi lebih keluar karakternya dan mungkin lebih percaya diri gitu. Perhiasan sendiri kan jenisnya banyak ya Mbak Epi. Mbak Epi sendiri suka yang seperti apa sih? Berlian kah atau mutiara atau seperti apa? Saya suka sesuatu yang otentik. Saya suka sesuatu yang dikerjakan, orang mengerjakan itu penuh dengan perasaan, dengan dedikasi. Makanya saya suka sesuatu yang craftsmanship atau dikerjakan dengan tangan gitu. Nah, dari kesukaan itu ternyata saya jadi punya kesempatan berbisnis di bidang itu, disebabkan karena saya suka sama motif-motif. Kayak kita kan di Indonesia punya yang namanya motif komunal atau motif yang diberikan turun-temurun, lalu kita campur dengan motif yang baru gitu, sehingga menjadi memberikan kekayaan atau sesuatu yang berbeda lah gitu. Jadi saya seneng perhiasan, baju, apapun yang saya tahu orang pakainya tuh pakai hati gitu. Nah, untuk bisnis memilih bisnis perhiasan sendiri, ada kesulitan nggak buat pasarnya atau mungkin seperti apa? Awalnya itu kan karena suka, karena saya waktu itu bikin buku tentang motif Indonesia yang beberapa dipatenkan oleh orang-orang asing, yang orang-orang asing mengambil keuntungan. Lalu ada satu perempuan namanya Desak Nyoman Suwarti yang memperjuangkan motif-motif itu menjadi milik bersama gitu. Nah, saya jadi waktu itu awalnya ingin menginterview dia gitu, pengen mencatat apa sih alasannya, dan karena dia juga seorang desainer, jadi dia punya banyak motif-motif yang dia kembangkan. Nah, dari hasil menyusun buku saya biografi kreatifnya Desak Nyoman Suwarti, saya dibantu kurasinya itu sama Sri Lus, yang dimana putrinya. Nah, putrinya waktu itu lagi meneruskan usaha ibunya yang waktu itu sempat terhenti disebabkan karena dia memang bisnisnya di Amerika dan Eropa gitu. Sukses banget mereka dulu di home shopping di QVC di sana. Tapi putrinya lagi pengen kayak mengembangkan, nggak tahu mau bikin apa. Ada tukang-tukang sisa yang dulu mengerjakan pekerjaan ibunya, dia tampung gitu, ayo yuk bikin deh 1-2 kalau ada yang order. Nah, lalu saya pikir yuk kita kolaborasi aja, karena di waktu itu kurasiin buku aku, yuk kita bikin deh. Dia memang udah bikin tuh Lola tadi untuk project pribadi. Aku bilang kamu jadi desainernya, saya bikin konsep kreatifnya, jadi kami jadi foundernya lah gitu. Awalnya saya tes market ke Jakarta, waktu itu Olga Lydia salah satu saksi hidup gitu ya, saya nenteng pakai tas, apakah dia tertarik, ternyata marketnya ada. Dan kita bikin biasanya dari konsep-konsepnya itu dari buku sastra yang saya suka, misalnya dari bukunya Pramudiana Tatur, puisinya Hairil Anwar. Nah, dari teksnya itu dikembangkan jadi ide baru kayak ini, dari bukunya Ramadan KH, judulnya Kuantar ke Gerbang, tentang perempuan yang mendampingi tokoh besar, perasaannya, lalu kita terjemahkan ke dalam motif-motif dan desain. Ya udah, akhirnya partneran sama Franklin Makarim. Dia memang udah lama backgroundnya itu ada di retail. Jadi kita bersama-sama akhirnya kita mengembangkan gitu. Jadi kita udah ada rencana tahun ini ada 8 toko di Indonesia. Tantangannya ada berapa mengembangkan bisnis? Tantangannya adalah bagaimana juga memberi keyakinan kepada pengrajin yang dia punya pilihan untuk mengerjakan pekerjaan lain gitu. Tapi untuk orang mau benar-benar jadi pengrajin itu kan harus ada skill dan dedikasi gitu. Tapi karena marketnya ada, jadi kita memberikan lapangan kerja terus-menerus sehingga skill mereka nggak hilang. Karena kan nggak ada sekolahnya gitu. Itu tantangannya, bagaimana untuk bisa konsisten. Bentar, adek aku datang. Hai Reza, Arya. Bentar ya dek. Ya udahlah, tantangannya itu bagaimana biar bisa konsisten mencari tukang dan quality control kita terjaga, jangan kadang bagus kadang enggak, tapi pengennya bagus terus gitu kualitasnya, dan juga memberikan keyakinan untuk kita untuk tetap percaya diri walaupun misalnya ada yang mengcopy, tapi kita terus maju gitu, dan nggak apa-apa karena kualitas tetap tidak bisa membohongi. Apa? Semuanya penuh makna Mbak itu ya? Iya, penuh makna sekali, dan pengennya kita tuh market kita di Indonesia dulu yang kuat,
Kalau udah kuat bisa kita melanglang buana kemana pun. Bukan di Bali. Mana aja Kak? Belum tahu, tapi yang penting kuat dulu deh di kita gitu. Seneng banget, banyak banget teman-teman saya, public figure apa setiap acara-acara pentingnya menggunakan tulola, dan juga bukan hanya public figure, siapapun perempuan-perempuan istimewa ya saya anggapnya ya, dia selalu pada saat-saat dia merayakan dirinya, selalu dia menggunakan tulola. Saya suka banget. Mbak Happy, ini ada nggak motif yang dibuat berdasarkan suasana hati Mbak Happy sendiri atau? Banyak, pernah waktu itu ada namanya lingkaran semesta namanya. Karena waktu itu saya baru kehilangan almarhumah ibu saya sedih banget. Jadi saya tentang ya kepergian itu adalah ya hukum alam yang akan tetap terjadi. Jadi waktu itu dibikin ada motifnya tuh, waktu itu saya sedih, banyak merenung. Sri akhirnya menerjemahkan ada banyak motif-motif bulan sabit, bulan purnama, tentang siklus alam gitu. Mbak Happy, Jadi banyak perasaan. ya, ini kan sebagai ibu dan istri sangat produktif gitu ya. Mungkin seperti apa membagi waktu dengan keluarga?